Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Up Lovers. Karena ini hari dengan situasi yang sekarang ini, kita tetap keep calm, stay at home. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengaktifkan fitur DAW-nya, DAW dari Behringer Wing ke komputer. Artinya fitur ini bisa untuk multitrack atau live multitrack yang dihubungkan di PC, baik itu MacBook ataupun Windows, dengan istilahnya software aplikasi untuk multitrack recording yang support dengan DAW tentunya. DAW. Nah, caranya gimana guys? Oke, kalau pakai MacBook Pro atau pakai iOS, kita nggak susah karena iOS nggak butuh driver untuk connect ke Behringer Wing. Oh iya, sebelum membahas ke persoalan DAW, sebenarnya fitur di sini bisa untuk multitrack sampai 32 channel menggunakan istilahnya, kalau kita lihat di sini itu, nah, pakai SD card. Ya kurang lebih dia bisa, ya istilahnya sampai supportnya sih 64 GB sih, berarti kayaknya 32 GB. Saya belum coba, mungkin besok ya, barangnya baru datang, mau saya coba untuk ini. Tapi ini hanya bisa sampai infonya sih 32 channel. Tapi kalau untuk yang DAW USB audio, dia mulai 2 channel sampai 48 channel. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Setidaknya nanti ketika teman-teman live, entah itu band ataupun entah itu musik dangdut, itu bisa melakukan live recording secara istilahnya multi channel, jadi sendiri-sendiri. Nantinya bisa bisa diedit, di mixing ulang biar lebih benar, lebih bagus. Baru nanti mungkin bisa digabungkan ke video syutingnya. Begitu Mas Bro. Oke, kita langsung masuk ke tata caranya. Gimana sih untuk memakai fitur ini? Tuh. Yang pertama-tama, pastikan komputer kita sudah punya ini Behringer Wing USB. Ini drivernya, bro. Jadi kita install ini. Oke. Setelah kita install, jangan lupa kita hubungkan USB ini ke USB-nya yang ada di belakang Behringer Wing. Ada fiturnya. Nah, setelah itu di sini otomatis akan muncul pilihan, di antaranya out 12 Behringer Wing USB. Ini tandanya USB sudah terkonek. Dan satu lagi, di sini ada namanya, ini di sini Wing USB Control Panel. Nah, dilihat dari statusnya di sini berarti sudah terkonek dengan mixer. Kebetulan sampling rate yang saya setup itu di 48 kHz. Kita lihat dari sini nih.
di setup ini clock rate-nya kita bisa milih mau 48 kilo atau 44K1. 44K1. Kebetulan ini sudah saya setup di 48 kilo. Oke. Setelah ini dipastikan terkonek, di sini saya mencoba aplikasi pakai Samplitude Pro X4. Samplitude Pro X4. Nah, saat kita buka aplikasi, kita setup dulu audio setupnya. Nah, di sini ada Wing USB ASIO driver. Banyak sih, karena kebetulan kemarin saya connect pakai DN32 punyanya Midas. Ini USB ASIO drivernya. Nah, yang sekarang ini karena saya pakai Behringer Wings, saya pindah ke Wing USB ASIO driver. Oke, yang lainnya biarin. Ini biarin. Langsung kita oke. Terus kita tutup. Nah, di sini saya akan coba bikin recording baru. Artinya custom ya. Kita kasih nama move up Behringer. Terus filenya kita taruh di folder recording. Oke. Dan di sini kita mau berapa track, guys? Karena Behringer ini support sampai 48 track, kita bisa coba langsung 48, kita bisa pakai 32, kita bisa mau pakai 24. Oke, tidak ada masalah. Oke, kita coba aja 48 ya, guys ya. Kita lihat di 48. Nah, kalau dilihat di sini, ini bisa multi track sampai 48 channel. Oke. Terus selanjutnya kita setting di track optionnya. Nah, di sini sudah kedetek nih untuk recordnya itu ada di in 1 plus in 2. Kenapa in 1 plus in 2 yang masuk alias stereo? Karena audio optionnya stereo. Kalau kita bikin mono beda lagi. Bikin mononya ini. Nah, keren kan? Bisa sampai 48 track. Oke. Terus playback optionnya kita bisa pakai ini aja, 1 plus out 2. Terserah sih, cuman kalau saya sih cukup ini aja, 1 plus out 2 ke Behringer Wing. Oke, sekarang kita lihat. Sudah ya, kayaknya udah agak mulai dipahami nggak nih? Kalau nggak bisa dipahami, kalau kurang paham lagi, silahkan datang ke workshopnya Move Up Audio. Kita bisa ngopi bareng, tapi jangan rame-rame ya, karena sekarang lagi musimnya COVID-19. Nah, kita coba. Kebetulan saat ini saya nyoba pakai channel 1 yang saya pakai. Oke, channel 1. Terus kita harus ini juga, bro, kita routing, jangan lupa kita routing ya. Di sini kita routing audio outputnya. Karena saya nggak pakai DL32, saya hanya pakai lokal inputnya mixer ini. Jadi saya hanya bisa pakai 8. Ini contoh aja sih, karena lokal source-nya kan ini. Tapi dari sini kelihatan nih sampai 48 channel nih. Sampai 48 channel. Oke. Sekarang kita coba
karena cuma 8 channel, walaupun ini tersedia 48, karena source-nya cuma 8 channel, kita bikin di local in 1 ya. Ini dari USB ini mau dikasih mana nih, di outnya USB yang ke PC ini mau dikasih mana. Kalau cuma 8 ya udah lokal. Tapi kalau misalkan nih contoh, tapi karena nggak terkonek nggak masalah sih, di ISA. Nah ini sampai 48, ini kita bisa masukin channel ISA 1 itu ke USB out 1 sampai ke 48, itu bisa bro. Jadi jangan khawatir, komplit lah. Oke, ini contohnya kita pakai lokal 1. Nah ini kelihatan kan, ini sudah kelihatan sinyalnya. Saya pakai lokal 1. Oke, kita balik lagi. Ini berarti status USB output dari mixer ini sudah terkonek. Tinggal kita cek di aplikasi Samplitude. Gimana sih cara ngeceknya? Oke, kita tekan tombol record, status record ya, standby record, punya channel yang kita setup tadi. Oke, nah ini udah kelihatan, udah masuk. Ini sudah masuk ke PC. Udah masuk ke PC. Jadi misalkan track 1 ini dipakai kick atau dipakai apa, berarti kick sudah masuk ke track 1. Selanjutnya bagaimana dengan track-track berikutnya? Ya kita tinggal ini aja bro, tinggal setup lagi. Ini track 2 nih. Track 2 kita bikin mono, inputnya berarti in 2. Oke. Nah nanti ketika yang track 2 ini kita masukkan sinyal, ada masukan sinyal, itu nanti statusnya akan sama dengan track 1. Jadi dia akan sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita coba untuk record ya. Kita coba record. Oke. Tes. Waduh, sampling rate-nya belum bisa ini. Sebentar. Your audio card is synchronized to external clock. Oke, kita rubah dulu berarti. Kita rubah dulu sampling rate-nya. Nah, ini masalahnya di 48. Oke, kita coba di sini. Cek. Oke. Cek track option. Ini sudah masuk. Nah, cek udah masuk lagi nih sinyalnya. Kalau tadi masalahnya hanya masalah synchronize-nya aja sih. Kalau kita di 48 terus di PC-nya di ini setupnya sama-sama 48, nggak ada masalah, nggak akan ada masalah. Oke, kita coba untuk record. Tes 1 2, hi, low, 2 3, low, hi. Tes uji coba recording Move Up Audio Pro. Ya, ini Behringer Wing, kita setup DAW-nya. Oke, kita coba, kita stop ya, kita stop. Oke, kita lihat sebentar. Oke, kita coba outputnya. Kita coba outputnya ya bro. Atau kalau ragu kita normalize ya. Nah, di sini sudah masuk ini sinyalnya. Oke, terus ada pertanyaan lagi, playnya di mana bro? Oke, gampang. Kalau masalah play, kita lihat routingnya lagi. Kalau ini tadi kita ngomong output, sekarang kita ngomongin source input. Oke, source input kita lihat di USB audio. Nih, sebentar.
Nah, ini sudah masuk nih. Ini lokal input source dari PC sudah masuk. Sudah masuk. Sebentar ya, coba saya ini biar dia looping terus. Kalau kita sudah USB 1 2, ini posisi stereo. Jadi satu channel bisa menghandle langsung stereo. Sekarang mau saya masukkan ke channel 1 2. Ini sorry sudah masuk ke channel A5. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini routingnya, source-nya kita ambil ini untuk yang channel A5, aux 5. Kan kita bisa pilih mana nih, USB audio ini. Oke, dan nah terus kita trim, kita kecilin. Misalkan kita nggak trim nih, di sini posisinya 0 dB. Behringer Wing, kita setup DAW-nya. Oke, kita coba, kita stop ya, kita stop. Tes 1 2, hi. Oke. Low 2 3, low, hi. Tes, uji coba recording Move Up Audio Pro. Ya, ini Behringer Wing, kita setup DAW-nya. Oke, kita coba, kita stop. Tes 1 2, hi. Low 2 3, low, hi. Tes, uji coba recording Move Up Audio Pro. Ya, ini Behringer Wing, kita setup DAW-nya. Oke, kita coba, kita stop ya, kita stop. Tes 1 2, hi. Oke guys, nah kita sudah berhasil nih connect DAW ke Windows ya. Jadi setelah nanti misalkan multi track kita udah dapat dalam sebuah event, kita bisa mixing di rumah. Jadi nanti kualitas audionya juga bisa bagus, bisa keren. Di samping itu, file yang kita punya itu setidaknya bisa buat belajar mixing ya. Mixing kalau kita misalkan punya mixer digital, semisal kayak Behringer X32 ataupun Midas M32 ataupun Behringer Wing, kita bisa latihan. File itu nantinya bisa buat latihan entah diri kita, entah teman kita, entah anak buah kita, untuk mentraining bagaimana sih caranya mixing. Jadi source-nya ya multi track tadi itu yang kita pakai materi untuk mixing. Di samping ya kita mixing biar bagus, terus kita pakai untuk misalkan sebagai audio di hasil rekaman video itu deh. Oke guys, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Keep calm, stay at home, semangat lawan corona.